Saya ingin menyampaikan pada teman media, sebenarnya kenapa dari rumah sakit yang rujukan utama, dia termasuk rumah sakit yang di SK-kan Kemenkes, kenapa harus merujuk ke rumah sakit Riyakudu yang memang sebenarnya rumah sakit rujukan yang ditunjuk oleh SK Bapak Gubernur termasuk, ya. Dan di rumah sakit Adadi, pasien tersebut juga dirawat selama 4 hari, ya. Dan pada hari ketiga kondisi pasien sebenarnya sempat membaik, ya, bahkan direncanakan untuk pulang. Tetapi pada malam hari keempat kondisinya memburuk kembali, ya. Dan pada hari Minggu tanggal 12 April jam 2.53 WIB pasien dinyatakan meninggal dunia dengan diagnosa pneumonia, ya, PCP, TB paru dan HIV. Itu keterangan pada surat kematian. Nah, di sini teman-teman media, saya juga mengingatkan kembali untuk jajaran kami harus kritis dalam mem-PDP-kan seorang pasien. Pasien ini sudah dibawa keluarga pulang ke Kota Bumi, tidak dilakukan pemulasaran jenazah sebagai COVID karena yakin bahwa ini bukan COVID-19. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada teman media. Bagaimana cara memberitakannya, ya saya serahkan kepada teman media, ya. Tapi saya sudah mengingatkan jajaran saya untuk melihat kembali apa definisi daripada PDP dan harus jeli dalam melakukan pemeriksaan selanjutnya kalau kita yakin orang ini adalah gejala dari COVID-19. Baik teman-teman, saya rasa sudah gak ada pertanyaan dari yang ke Bu Lisna, ya. Stop dulu, Lis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 12 April 2020, saya ingin menyampaikan kondisi terkini COVID-19 yang ada di Provinsi Lampung. Yang pertama adalah tentang orang dalam pemantauan yang ada di Provinsi Lampung saat ini berjumlah 2.349 orang. Dan masih dalam proses pemantauan ada 1.070 dan selesai dipantau ada 1.279. Selanjutnya pasien dalam pengawasan. Saat ini kami mempunyai PDP 50 orang, di mana yang masih dirawat di rumah sakit ada 25 orang, yang sudah hasilnya negatif dan bisa dipulangkan dari PDP tersebut ada 22 orang, dan yang meninggal ada 3 orang. Terkonfirmasi positif COVID-19 di Provinsi Lampung saat ini jumlahnya 21. Semoga tidak bertambah, ya. Kita berdoa. Di mana yang masih dirawat saat ini ada 8 dan yang meninggal ada 5 orang dan yang sembuh bertambah 1 yaitu 8 orang. Jadi alhamdulillah kita mempunyai pasien sembuh nomor 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Mudah-mudahan kita berdoa semua tidak ada tambahan untuk pasien yang positif COVID-19 di Provinsi Lampung. Teman-teman media, ada pertanyaan tentang suatu kejadian, mungkin membandingkan suatu kejadian di Provinsi Lampung dengan kejadian di salah satu kabupaten kota tentang transmisi lokal. Memang sampai saat ini kami di Provinsi Lampung belum ada transmisi lokal. Walaupun itu pasien mungkin suaminya terkena lalu mengenai istrinya, tapi suami ada riwayat dari atau kontak dengan orang yang terjangkit, daerah terjangkit, ya. Nah, kami juga setiap kasus kami konsultasikan ke Kementerian Kesehatan, kita juga sedang melakukan suatu pembelajaran epidemiologi yang ada di Provinsi Lampung ini, ya. Menurut Kementerian Kesehatan pun di Provinsi Lampung ini belum ada transmisi lokal. Kalau keadaan di satu kabupaten yang dibandingkan kepada kami, saya tidak bisa mengkomen tentang kejadian di sana karena hanya mengatakan suami kena, istrinya kena transmisi lokal. Ya, saya harus tahu dulu suaminya harusnya apakah dia memang menetap di suatu kabupaten itu ataukah ada dia berhubungan dengan
orang lain dari daerah terjangkit. Kalau memang dia memang sakit tidak ada berhubungan dengan orang lain dari daerah terjangkit dan menularkan kepada istrinya, jelas itu adalah transmisi lokal. Tapi untuk semua kasus yang ada di Provinsi Lampung, kasus awal semua ada hubungan dengan yang terjangkit, daerah terjangkit. Ya, selanjutnya si yang sudah berhubungan dengan daerah terjangkit ini mungkin begitu di tracing itu ada kontak eratnya yang juga positif. Jadi sekali lagi saya sampaikan, saat ini Provinsi Lampung memang belum ada transmisi lokal. Bapak, teman-teman media sekalian, saya ingin menjelaskan ada satu pasien kematian kemarin, yaitu semalam ya. Itu adalah pasien yang di PDP-kan. Maaf, saya harus sampaikan ini masih ragu apakah PDP betul atau tidak. Saya juga sudah melakukan suatu pembicaraan atau memperingati teman-teman kepala dinas dari kabupaten kota agar juga ikut bertanggung jawab terhadap pasien-pasien yang dikirim dalam arti sebagai PDP. Harus jelas karena kita ada beberapa aturan yang harus kita ikuti mem-PDP-kan pasien tersebut. Pada kesempatan ini itu ada pasien yang PDP yang dinyatakan meninggal. Tapi kalau melihat dari perjalanan penyakitnya, sebenarnya pasien ini tidak PDP. Pasien itu memang ada riwayat kontak ya dengan keluarga di Tangerang, ada perjalanan ke Tangerang pasien ini. Dan sebelum pulang ke Lampung sempat dirawat di Rumah Sakit Tangerang. Diagnosanya adalah TB paru dan tifoid. Dan selanjutnya pasien pulang ke Lampung. Pada tanggal 7 April, keluhan bertambah, lalu petugas di Puskesmas di Lampung Utara, seorang dokter mengunjungi pasien di rumahnya. Karena memang di Lampung Utara kita mengetahui ada suatu program mengunjungi si sakit ya. Jadi dokternya datang ke rumah si sakit, konsultasi dengan dokter spesialis paru di Rumah Sakit Ria Kudu, dan dokter spesialis paru menganjurkan untuk dicek ya, dan setelah itu dirawat di Ria Kudu pasien tersebut, dilakukan ronsen torak dan lain-lain. Saat itu dilakukan rapid test, hasilnya negatif rapid testnya. Ya, selanjutnya direncanakan juga rapid test kedua, tapi belum direncanakan belum terlaksana. Tanggal 13 pasien sudah terlanjur meninggal. Dan dari Ria Kudu jam 10 malam pada tanggal 7 April itu dirujuk ke rumah sakit ada di Cokro-Depok. Ya. Nah di sini jujur saya ingin menyampaikan pada teman media, sebenarnya kenapa dari rumah sakit yang rujukan utama, dia termasuk rumah sakit yang di SK-kan Kenkes, kenapa harus merujuk ke rumah sakit Ria Kudu yang memang sebenarnya rumah sakit rujukan yang ditunjuk